apapun itu kebijakannya harus bisa diterapkan oleh semua level gitu. Jadi generatif ini istilahnya itu high reliability organization gitu. Jadi bukan lagi sebatas pemenuhan gitu. Jangan orang tuh pakai helm karena harus kewajiban gitu ya, supaya kalau saya nggak pakai helm dihukum. Tapi begitu dia sudah menjadi habit, begitu sudah menjadi culture gitu ya, rasanya nggak nyaman, kayak ada yang nggak pas kalau nggak ngikutin. Ya kalau naik mobil gitu nggak pakai seatbelt, kayak ada yang nggak pas ya, apa ya gitu, seatbelt gitu belum dipasang. Jadi kita itu mengarah ke generatif HSE culture gitu. Culture apa sih yang paling utama misalnya yang menurut Mas Ade itu emang harus digalakkan, diinseminasi dan diterapkan lah buat perusahaan-perusahaan, terutama mungkin di oil and gas dan pertambangan ya? Kalau dulu kita belajar human performance kan bagaimana desain itu supaya tidak sampai orang bisa human error gitu ya. Nah, akan tetapi untuk bisa mengidentifikasi human error ini kami bantu dengan namanya just culture gitu. Bagaimana budaya perusahaan ini, khususnya generatif ini ya, yang HRO istilahnya, high reliability organization ini, pekerja itu berani speak up. Jadi jangan sampai pekerjaan ini menutup-nutupin. Oke, selamat datang kembali rekan Nakers di podcast Indonesia Produktif. Untuk sesi ini adalah sesi kerjasama antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Ikatan Alumni Teknik Industri ITB. Nah, pada hari ini kita kedatangan orang keren yang sudah puluhan tahun bekerja sebagai konsultan oil and gas, multinational company dan juga BUMN. Nah, kita perkenalkan Aditya Pratama Ardinal. Beliau dari PT Rukom Indonesia, merupakan konsultan sejak 2004 di oil and gas. Nah, Mas Adit, kita santai aja ya, karena sebenarnya rekan Nakers kita sudah kenal sejak dulu masih di kampus sebenarnya, jadi sudah teman lama. Nah, Mas Adit atau Bro Adit nih, coba mungkin rekan Nakers ini belum tahu apa sih kerjaan atau kegiatan dari Rukom sebagai konsultan di oil and gas. Oke, ini saudara Aji ya. Kita ini bergerak memang di HSSE. Jadi sebetulnya manajemen sistem untuk termasuk engineering ya. Memang arahnya ke belakang ini lebih banyak manajemen sistem. Kami mainnya ini akhirnya lebih banyak di niche market yang ke arahnya itu capabilitiesnya ini belum banyak di Indonesia. Jadi seperti ICS, Incident Command System gitu ya. Lalu kami mencoba mengintroduce safety culture nih. Karena memang banyak event gitu ya, banyak kejadian di akhir ini yang banyak anggapnya konyol gitu ya, kejadian kenapa kok bisa gitu terjadi sampai terjadi. Seperti tetangga yang sempat tangkinya meleduk itu ya. Iya, banyak lah hal-hal yang kadang kalau dilihat investigasi gitu harusnya nggak perlu terjadi nih hal-hal seperti itu. Nah itu yang kita coba masuk dengan menggunakan safety culture nih. Jadi ada just culture, ada human performance improvement. Jadi lebih memahami lah faktor manusianya. Tapi sebelum kita masuk ke lebih detail yang lebih berat nih, coba dong disampaikan dulu ke rekan Nakers yang belum paham HSSE itu apa sih gitu. Oke, safety ini tools ya untuk memastikan pekerjaan ini dilakukan dengan selamat gitu ya. Jadi yang mungkin paradigma yang banyak salah ini, HSSE ini kan kesannya seperti tools untuk mempersulit pekerjaan gitu ya, nambah step, nambah langkah kerja gitu ya, nambah biaya juga gitu kan, cost gitu kan, cost untuk safety ini tinggi sekali gitu. Sedangkan memang sudut pandang ini yang kita coba rubah gitu ya. Kalau memang kita bahas lagi, prinsip kami itu HSSE itu ada untuk memastikan pekerjaan selamat gitu ya. Dan kalau pekerjaan ini selamat, otomatis pekerja lebih produktif, lebih selamat bekerjanya, bisa lebih baik. Nanti detail kita bahas lagi lebih detailnya. Berarti sebenarnya HSSE ini kan keilmuan yang people center. Bagaimana pekerja ketika bekerja itu mereka merasa aman, merasa selamat, dan kesehatannya juga terjamin dari banyak resiko insiden-insiden di pekerjaan. Nah, tadi itu menarik bahwa sebenarnya banyak insiden-insiden yang terjadi yang seharusnya bisa dihindari. Yes. Nah, sebenarnya secara statistik itu gimana sih? Apakah emang itu pure karena sistem atau pure human error dan bagaimana?
Jadi kalau kita lihat ya strategi insiden ini, karena kalau dulu kita sempat belajar ya di kelas kita satu kelas dulu Iya. ya. Ketiga itu Dosennya Prof Men kebetulan. memang kebanyakan itu munculnya unsafe act atau unsafe behavior gitu ya. Istilahnya dulu itu unsafe act atau unsafe behavior. Unsafe act ini menjadi 80% penyebab insiden yang kalau bahasanya unsafe act. Dan 80% ini sebetulnya yang kita sebut itu human error. Dan di balik human error ini 70% itu sebetulnya dari perusahaan, dari organisasi. Jadi human error itu bukan, jadi memang ada paradigma yang menganggap human error itu salah orangnya begitu kan. Ya sebenarnya ada banyak nih kalau ditarik ke belakang apa sih yang menyebabkan human error. Itu yang termasuk latent organizational weaknesses itu yang harus kita coba dalamin nih. Kenapa? Pendekatan kami sebetulnya mirip. Beliau kan sangat senang dengan yang namanya human factor. Human factor ini kan lebih ke desain. Kalau kami ke human performance, sisi manusianya gitu. Oke. Nah, kalau untuk human performance sendiri apakah emang ada acuannya yang emang semua itu mengacu seperti itu, dan apakah emang bisa diterapkan di semua industri? Kalau kami sendiri gitu ya, ngacunya ke DOE, Department of Energy-nya US ya. Mereka itu ada mengeluarkan panduan ya, guidance untuk human performance gitu, dan memang human performance ini tidak terhukum di safety sebenarnya ya. Kenapa? Karena dia tools untuk culture, membentuk culture gitu ya, memastikan lingkungan kerja ini target akhirnya itu terbuka, jujur. Jadi semua bisa menyampaikan apa kalau kesah dan segala problemnya. Dan memang di DOE juga dibahas ini tidak sebatas safety gitu. Kenapa? Karena financing penting juga. Kalau dia ada error jumlah tempat koma aja lumayan gitu kan, yang dari jutaan jadi miliaran bisa selisihnya nggak sengaja gitu dan semacamnya. Ya performance ini bisa dimanapun, termasuk di meningkatkan produktivitas. Sebenarnya kalau kita merasa safe di lingkungan kerja ini, nggak stres datang ke kantor hari Senin stres gitu ya gimana mau produktif gitu kan. Dikit-dikit udah mikir istirahat nih, coffee break gitu kan, mikir jam pulang gitu. Jadi human performance ini kita lebih melihat istilahnya behavior, perilaku. Jadi human performance itu membahas behavior yang bisa dilihat. Jadi harus bisa terukur nih, apa sih omongan orang, apa yang dilakukan orang, itu behavior. Itu sih. Oke. Sebenarnya juga kan kalau kita melihat di surat kabar online maupun fisik itu kan banyak di sektor-sektor oil and gas, yang sektor-sektor pertambangan itu banyak konflik antara petugas safety, petugas K3 dengan pekerjanya gitu, pekerja lapangan. Mulai dari mereka menuntut untuk direct transportasi yang tadinya dikawal transportasi pribadi cuman boleh di luar, sisanya pakai shuttle dari perusahaan. Nah, itu kan ibaratnya ada clash antara sistem dengan behavior. Sebenarnya itu bisa ditanggulangi nggak sih? Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Kenapa? Karena begini. Bagaimana perilaku di bawah itu gambaran dari atas. Jadi kalau kita tadi bahas ada namanya human performance to behavior ya. Jadi itu membentuk culture. Jadi culture ini itu yang awalnya behavior itu menjadi kebiasaan ya, jadi habit. Habit ini menjadi culture begitu dilakukan oleh orang. Jadi habit satu orang ini ketemu dengan orang-orang yang habitnya sama nih, terbentuk menjadi culture. Itu culture perusahaan, culture safety-nya dan semacamnya. Nah, ini kenapa bisa terbentuk? Itu ada dua faktornya ya. Jadi dari pimpinan itu ada namanya value gitu ya. Dari bawah itu ada knowledge. Kenapa? Karena mau bagaimanapun namanya, apalagi lingkungan kerja, perlu knowledge itu. Knowledge ini bisa dari training, bisa dari apapun yang mendukung karya, kompetensi karyawan waktu masuk. Pengecekannya dengan apa untuk memastikan kawan-kawan ini punya kompetensi untuk bisa membangun habit dan culture ini. Itu bisa dengan VNV, bisa dengan positive reinforcement. Nanti kita bahas di ABCT ya, positive reinforcement. Habis itu ada banyak tools just culture. Itu untuk dari sistemnya. Dari atas ini yang lebih penting lagi itu adalah value, gitu ya. Bagaimana mereka mencontohkan begitu, role modeling, bagaimana mereka membangun trust, gitu. Sekarang misalnya tadi kawan-kawan nggak boleh bawa kendaraan, parkir di luar gitu ya, masuk harus naik bus. Tapi bosnya masuk pakai mobil sendiri gitu sampai depan kantor kan. Bagaimana nggak mereka ada merasa ketimbangan? Kalau mau di enforce peraturan ini dari atas harus ada role modelingnya. Balik lagi sebenarnya safety ini yang perlu diingat ya. Safety itu bukan memperibet harusnya.
safety itu mempermudah gitu, memudahkan supaya lebih efektif pekerjaan tapi tetap dengan selamat. Itu tadi. Betul. Pokoknya emang tujuannya adalah agar selamat, agar pekerja itu bisa bekerja dengan produktif tanpa memikirkan hal-hal keselamatan lainnya gitu kan. Yes, dan berujung pada sebenarnya perusahaan itu tidak rugi dengan mengeluarkan biaya safety yang mahal, tapi dari situ ketutup dengan ada efisiensi dan peningkatan produktivitas. Ujungnya kan net positif ujung-ujungnya. Oh iya. Gitu. Nah, di sini berarti kan kalau kita balik lagi ke culture, sebenarnya dari Mas Adit nih gitu kan. Itu culture apa sih yang paling utama misalnya yang menurut Mas Adit itu emang harus digalakkan, diinseminasi dan diterapkan lah buat perusahaan-perusahaan terutama mungkin di oil and gas dan pertambangan ya. Jadi kalau kita bicara culture ini kan secara menyeluruh perusahaan. Jadi kalau misalnya ada namanya safety culture maturity gitu ya, kita tuh berusaha supaya perusahaan ini bisa generative culture. Jadi mau apapun itu kebijakannya harus bisa diterapkan oleh semua level gitu. Jadi generative ini istilahnya tuh high reliability organization gitu. Jadi bukan lagi sebatas pemenuhan gitu. Jangan orang tuh pakai helm karena harus kewajiban gitu ya, supaya kalau saya nggak pakai helm dihukum. Iya, nggak kena SP ya. Iya, tapi begitu dia sudah menjadi habit, begitu sudah menjadi culture gitu ya, rasanya nggak nyaman, kayak ada yang nggak pas kalau nggak ngikutin. Ya kalau naik mobil gitu nggak pakai seatbelt, kayak ada yang nggak pas ya, apa ya gitu, seatbelt gitu belum dipasang. Jadi kita itu mengarah ke generatif HSE culture gitu. Oke, paham. Jadi emang benar sih untuk budaya ini emang harus dibiasakan gitu kan, karena kan nggak semua orang berada di environment yang sama sebelum masuk ke situ gitu kan. Yes, itu challenge-nya memang. Gitu. Nah, kita kembali lagi misalnya tadi kan kita melihat bahwa sebenarnya rekan nakers ini ibaratnya apa ya, tidak perlu menganggap bahwa HSE itu atau sistem K3 itu sebagai sebuah yang menambah keribetan. Karena mungkin di awal merasa seperti itu, tapi kalau dijalanin menjadi kebiasaan itu ujung-ujungnya akan berdampak positif buat rekan nakers juga seperti itu kan. Nah, tapi kita juga tadi sempat membahas singkat dari sudut pandang perusahaan, ternyata ini bukan sebuah cost inefficiency gitu kan. Bukan pembuangan dana, jangan cuma-cuma itu. Ada nggak kayak misalnya studi kasus tentang sebelumnya PT ABC sebelumnya seperti apa, misalnya banyak kejadian insiden, akhirnya ketika diimplementasi kejadian insidennya menurun, terus produktivitasnya naik berapa banyak seperti itu. Mungkin bisa sharing-sharing. Jadi kalau mau contoh yang kalau kita lihat ini kan istilahnya consequences ya. Jadi perusahaan tuh tidak melihat dampaknya secara langsung gitu dari sisi produktivitas. Karena most cases itu kenapa safety supaya tidak shutdown, tidak ada shutdown, kalau shutdown kita rugi. Tapi itu kan uncertainty ya, tidak pasti. Nah, untuk contoh yang certainty itu banyak sebetulnya. Salah satu contoh ya, kalau di salah satu multinational company ya, salah satu konsultan kami yang turun langsung ke lapangan itu, waktu itu MWT nih, kita turun ke lapangan melihat kondisinya seperti apa sih di lapangan. Dari mereka memang most of the time tidak ada concernnya gitu ya, aman-aman saja. Tapi kami temukan ada pekerjaan yang dilakukan oleh 5 orang nih pekerjaannya. Kenapa 5 orang? Karena ternyata mereka lakukan sandblasting, itu menggunakan sandpit nih ya, di atas, itu masukinnya manual sambil ya di pinggir sandpitnya situ saja. Jadi harus berlima, kenapa? Harus ada yang naikin, harus ada yang pegangin dan semacamnya. Sekarang dari sisi safety itu kan berbahaya ya. Oke. Sekarang bagaimana supaya aman? Itu ada standar-standarnya yang bekerja di ketinggian dan semacamnya. Akhirnya diputuskan untuk membuatkan tangga, railing dan platform untuk melakukan pekerjaan. Oke, itu memakan waktu sekitar setengah hari. Waktu sudah jadi, pekerja cuma perlu 2 orang. Nah, khususnya nih apalagi most of the time ini kan project ya. Nah, kalau project ini waktu itu memakan waktu hingga 6 bulan ya, tank cleaning misalnya, itu kan lama ya, lumayan lama. Ini savingnya kalau dihitung ya dengan pengurangan orang, jadi bisa dibebankan ke pekerjaan yang lain, itu sekitar 87 man days. Nah, ini kan angka yang langsung dirasakan gitu kan. Sekarang bagaimana mereka itu berterima kasih ke kawan-kawan HSSE yang datang gitu. Jadi mereka merasakan tuh. Jadi ini kalau konsekuensi ini certain langsung gitu ya. Jadi mereka merasakan dengan adanya safety, cost saving gitu kan, waktu pun saving gitu. Jadi salah satu contohnya itu. Jadi banyak contoh-contoh lain yang sebetulnya kalau dilakukan dengan selamat itu bisa malah saving, meningkatkan produktivitas, cut cost dan waktu ya. Itu tadi. Harusnya tadi itu di awal muncul itu. Nanti waktu masukkan pasir ke sandpit harus manjat nih, perlu 5 orang.
kenapa ada 5 orang? Pasti kan mereka tahu pekerjaan itu 5 orang kan, akhirnya ini waktu di planning itu di-identify hazardnya gitu kan, bahaya bekerja di ketinggian, ini bagaimana challenge-nya melakukan pekerjaan itu, lalu kontrolnya apa? Ya, begitu kontrolnya apa ditentukan. Jadi dari awal harusnya sudah ada itu platform itu kan. Karena mereka tahu bakal akan ada pekerjaan itu. Dari project mereka udah tahu namanya sandblasting pasti ada sandpit. Sandpit pasti ada yang masukin kan sandnya ke dalam gitu. Itu udah pelaksanaan. Harus ada evaluasi nanti untuk feedback. Yang berputar lagi. Begitu ada feedback masuk udah pasti perencanaan berikutnya. Jadi kalau dulu kita belajar human performance kan bagaimana desain itu supaya tidak sampai orang bisa human error gitu ya. Nah, akan tetapi untuk bisa mengidentifikasi human error ini kami bantu dengan namanya just culture gitu. Bagaimana budaya perusahaan ini yang generatif, khususnya generatif ini ya, yang HRO istilahnya, high reliability organization ini, pekerja itu berani speak up. Kalau kita dulu ada belajar Kaizen, Kaizen. Semua itu diberikan insentif untuk ngasih usulan gitu, sekecil apapun, apapun improvementnya dikasih insentif begitu kan. Nah ini arahnya mungkin agak mirip-mirip ke sana. Jadi jangan sampai pekerjaan ini menutup-nutupin. Gitu. Kenapa yang kita sering temui ya di mau itu multinasional mau itu BUMN itu gap di atas ini merasa semua sudah dilakukan, semua sudah disediakan. Lalu dia komplain, di bawah tetap bermasalah gitu kan. Sedangkan di bawah ternyata tadi di komnya nih, kalau kita nyoba di komnya direction, opportunity, kompetensi dan motivation ini ternyata ada gap gitu. Jadi kawan-kawan itu tidak bisa melakukan sesuai dengan ekspektasi di atas gitu. Jadi begitu terjadi sesuatu nih event, atas merasa kita sudah terapkan semuanya tetap kejadian, nggak efektif nih peralatan tools kita ini. Padahal bukan di tengahnya ini ada gap gitu. Ada gap. Jadi ada misinformation, informasi yang hilang sebenarnya berarti kan, yang bawahnya udah mengadukan tapi nggak sampai ke decision makingnya gitu. Iya, itu dia. Either karena dia takut gitu kan, atau dari atas ternyata ada tools yang salah gitu sehingga nggak tersampaikan. Ya, karena kan itu juga secara nasional kan menjadi meme nasional juga bahwa whistleblower Indonesia itu mau itu swasta atau apapun gitu kan, yang ngadu malah yang kena gitu. Iya, minimal sesama rekan kerja wah cepulu gitu. Iya. Nah itu sebenarnya yang juga kita harus perbaiki ya, kita harus mengacu ke Jepang di mana mereka juga kalau ada emang hal yang salah ya mereka tadi Kaizen tadi mereka berani untuk memberitahu gitu. Jadi dari Mas Adit itu untuk meningkatkan produktivitas utamanya adalah gimana kita membuat budaya tadi generative just tadi ya, just culture-nya tadi itu menjadi yang kita bisa terapkan untuk semua level gitu kan. Semua level sehingga tadi siklus untuk kita terus improvement itu bisa secara seamless dari bawah ke atas ke bawah gitu kan. Tidak ada gap. Kira-kira ada hal lain nggak yang Mas Adit mau sampaikan mungkin ke rekan nakers, baik itu yang fresh grade yang baru mungkin ikut program magang dari Kemenaker kemarin atau mungkin yang mulai menjajakan karir di level menengah. Apa sih yang pesan-pesan lah atau kiat-kiat lah untuk mereka agar produktif dalam sehari-hari. Jadi kalau untuk kawan-kawan ya mungkin memang kalau HSE culture ini lebih ke memang manajemen ya. Kita concernnya memang ke top manajemen. Tapi untuk kawan-kawan ini menurut saya ya yang kayak saya banyak temuin ini semua balik ke standar gitu ya. Mau melakukan apapun itu basicnya harus standar yang ada, best practices, standar apapun itu. Jadi jangan takut gitu ya gitu. Karena saya sendiri merasakan gitu. Pertama terjun tuh takut gitu karena banyak peserta itu yang senior yang experience-nya udah 20-30 tahun begitu ya. Tapi kalau kita bicara standar itu nggak ada hubungannya dengan umur, dengan experience gitu. Karena standar itu baku. Kalau kita ngomong sesuai standar ya gitu kan. Mau di challenge begini pun standarnya bilang itu gitu. Terus ya, tapi kalau boleh nih untuk manajemen ini ya. Boleh. Karena rekan nakers ada juga yang nonton dari manajemen. jadi kalau kita lihat dari ada namanya ada ABC, ada behavior engineering model gini ya. ABC itu namanya antecedent, behavior, dan consequences. Jadi yang merubah behavior nih dari manajemen ini untuk bisa merubah culture-nya kawan-kawan, behavior-nya kawan-kawan. Pertama ada antecedent. Antecedent ini apa sih? Pendahulu dari behavior. Jadi apa yang membuat kita melakukan sesuatu di awal. Jadi misalnya disuruh gitu ya, atau ada poster gitu kan, lakukan pekerjaan dengan selamat atau kecepatan sekian. Sekarang behavior ini dipengaruhi antecedent cuma 20%.
waktu dia lihat, oke dia lakukan. Habis itu lupa nanti, balik lagi kebiasaan. Nah, yang membuat mereka bisa tetap atau berubah nih, kalau misalnya behavior salah, konsekuensinya apa? Kalau misalnya dia baik, konsekuensinya apa supaya berlanjut gitu ya. Nah, konsekuensi ini 80%-nya. Konsekuensinya apa? Bisa positif, bisa negatif, bisa extinction gitu ya. Jadi apa sih yang penting itu? Yang penting itu positive behavior. Kenapa? Positive behavior ini dia meroket ke atas. Sekarang most of the time dia ini terus kesannya naik, tapi negative reinforcement misalnya takut dimarahin atasan. Oh iya. Gitu kan. Insentif Betul. dulu Pak. Behavior engineering model itu kalau kita lihat tuas gitu ya, dia tuh yang paling ujungnya. Jadi paling jauh dari titik tumpu. Jadi artinya paling berpengaruh itu dari organisasi. Tapi kalau dari internal ini ya, itu paling dekat dengan titik tumpu. Jadi ini kita sendiri itu knowledge kita dan semacamnya itu dampaknya tidak sebesar kalau dari organisasi yang memberikan dorongan terhadap behavior engineering model yang merubah behavior ini. Tapi ini rekan nakar saya sendiri ini belajar banyak nih, karena kan saya sebenarnya juga memilih spesialisasi di business process engineering. Nah, hal tadi mengenai insentif ini juga harusnya saya sudah sadar dari dulu, tapi baru sadar sekarang. Jadi benar juga. Jadi bagaimana kita me-engineering sebuah proses gitu kan? Kita juga harus tahu nih titik-titik ini ketika dia memenuhi ekspektasi kita harus diberikan insentif sehingga bisnis proses yang kita rancang ini secara naluri itu atau secara budaya itu mereka akan menjaga sendiri gitu karena mereka ada kepentingan di situ betul kan. Oke. Berarti rekan nakers sekian untuk sesi hari ini. Ini luar biasa. Saya sendiri sebagai host juga belajar banyak dari Mas Adit. Semoga rekan nakers juga mendapatkan banyak pelajaran dan inspirasi untuk agar tetap produktif dan meningkatkan produktivitas nasional. Nah, sekian dari saya Aji dan salam Avandi.